Salam sejahtera buat kita semua. Dalam pemerintahan Bapak Prabowo yang baru saja dilantik Oktober yang lalu, kita melihat bagaimana gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tentu ini harus diapresiasi dan memang harusnya begitu, karena cukup lama rasanya masyarakat kita ini melihat dan mendengar bagaimana tindakan-tindakan korupsi itu melebar dan memasuki ke hampir semua sendi-sendi aktivitas kehidupan kita. Ya, di mana-mana, misalnya di sekolah kita dengar juga ada korupsi, di kantor-kantor, di instansi-instansi. Jadi boleh dikatakan memang dari hulu ke hilir kasus-kasus korupsi ini. Sampai kadang-kadang kita merasa ketika ada tindakan-tindakan memberantas korupsi, menangkap pelaku korupsi, sampai-sampai kadang-kadang kita berpikir, ini hanya gebrakan sementara. Artinya seperti ingin menunjukkan kinerja dari mereka, katakanlah seperti polisi, hakim, dan jaksa gitu ya. Lalu mungkin kita berpikir dalam tempo tidak lama ini akan kembali sepi, akan kembali senyap gitu. Dan saya rasa memang nggak bisa juga kita menyalahkan masyarakat yang berpikir seperti itu, menjadi pesimis, karena tentunya itu berdasarkan pengalaman yang kita lihat sehari-hari. Nah, dalam kasus yang terjadi akhir-akhir ini, terutama sekali lah menjadi sorotan yang paling besar menurut saya adalah tertangkapnya seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung, yang mana nilai korupsinya itu begitu fantastis. Dan kasus ini bermula dari adanya kasus pembebasan terdakwa Ronald Tanur yang ada di Surabaya. Lalu kemudian berimbaslah itu sampai kepada Mahkamah Agung, karena keluarga dari Ronald Tanur ini ingin menjaga atau ingin mengamankan keputusan PN Surabaya itu. Dan inilah mungkin berkat bagi kita dengan adanya kasus ini, lalu terkuaklah semua kasus-kasus itu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan juga mungkin, dengan tertangkapnya Jarod Rika sebagai salah seorang mantan pejabat di MA, apakah kejaksaan berhasil akan mengungkap siapa-siapa saja nanti di belakangnya? Dan akankah kejaksaan berhasil nanti mengungkap uang ini, uang perkara-perkara dari mana saja? Nah, ini tentu sangat dinantikan oleh kita masyarakat, oleh kita pencari keadilan. Karena kita mendengar mereka ini, Jarod dan kawan-kawan ini bermain sejak 2012. Jadi dengan nilai uang yang begitu fantastis, yang hampir 1 triliun itu, dengan siapa saja dan kasus-kasus apa saja. Kami sangat berharap supaya Mahkamah Agung ini merupakan momentum bagi Mahkamah Agung. Jadi untuk tidak lagi defensif, untuk tidak lagi membentengi diri, untuk tidak lagi merasa malu kalau mereka akan membuka siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Karena begini, kalau Mahkamah Agung defensif atau Mahkamah Agung bertahan, justru itu akan merusak institusi Mahkamah Agung. Menurut saya seperti itu. Jadi itu tidak ubahnya nanti kepada institusi yang lain. Nah, kalau memang kita mengatakan itu institusinya tidak salah, institusinya bersih,
itu hanyalah ulah dari oknum, ya tentu kita tidak perlu defensif, buka saja, diizinkan saja proses-proses apa yang akan dilakukan terhadap pelaku-pelaku korupsi itu. Karena uang 1 triliun itu bukan uang yang kecil. Nah, lalu kemudian tentu kita semua penasaran menanti siapa-siapa yang terlibat di dalam kasus ini. Nah, ada pendapat dari beberapa kalangan, ya, ada yang mengatakan bahwa mungkin saja uang yang 1 triliun ini uang yang nantinya akan masih dibagi-bagi kepada hakim yang nitip. Nah, sehingga uang itu begitu banyak. Bisa saja uang itu masih adalah merupakan bagian dari hakim-hakim yang bisa saja hakim yang sudah pensiun atau bisa saja hakim yang sedang aktif. Ya, kita akan mulai memang mencurigai itu semua. Karena ternyata kalau kita mengikuti pemberitaan, kasus Ronald Tanur itu pun sudah disepakati, meskipun berita-berita itu banyak berseliweran. Ada yang mengatakan bahwa hakimnya akan mendapatkan uang masing-masing 5 miliar, lalu Jarob Rikar mendapatkan 1 miliar. Tapi ada lagi versi lain kita dengar, uang untuk majelis hakim itu 5 miliar untuk majelis bertiga, lalu untuk Jarob Rikar itu 1 miliar. Nah, itu isu-isu yang terus beredar. Nah, jadi sebetulnya nilai uang itu memang ini menjadi spekulatif. Orang-orang mulai menafsirkan karena belum bisa dikembangkan nampaknya oleh kejaksaan. Nah, jadi ada juga orang yang berpendapat bahwa uang 1 triliun adalah hasil bersih dari makelar kasus. Artinya tidak ada lagi keterlibatan uang hakim-hakimnya di sana. Itu melainkan udah bersih menjadi uangnya si Jarob Rikar. Nah, kemudian masyarakat mulai lagi mendramatisasi pemikirannya. Kalau uang makelar saja 1 triliun, bisa bayangkan nggak berapa triliun yang sudah diterima oleh majelis hakim? Kita nggak bisa bayangkan itu betapa banyaknya. Nggak mungkin uang untuk makelar lebih banyak daripada uang untuk si penerima atau yang memutuskan perkara. Nah, itulah merupakan benang kusut yang harusnya itu bisa terjawab. Nah, tentu bagi Jarob Rikar masing-masing punya konsekuensi. Dalam artian, ketika misalnya dia bersedia menjadi justice kolaborator istilahnya, ya, menjadi orang yang bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini, ya maka dalam persidangan mungkin dia akan mendapatkan hukuman yang ringan. Artinya itu bisa memperingan dia. Nah, itu merupakan konsekuensi positif buat dia. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan ketika dia menjadi justice kolaborator, ketika dia membuka kasus-kasus ini, siapa-siapa saja yang terlibat, hakim-hakim agung yang mana saja yang terlibat, tidak tertutup kemungkinan Jarob Rikar ini bisa dihabisi. Itu konsekuensinya. Tetapi apapun ceritanya, seperti apapun nanti situasinya, apakah Jarob Rikar itu akan diam, apakah dia akan membuka atau akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, satu hal tentunya pihak kejaksaan harus terus bekerja keras menelusuri aliran uang, pemberian uang, dan kemudian dengan segala metode atau pengalaman yang dimiliki oleh kejaksaan agar Jarob Rikar ini bisa terbuka. Jadi tentu semuanya harus bisa diungkap dengan tuntas. Itu mungkin keinginan dari kita masyarakat pencari keadilan. Kiranya
pihak kejaksaan diberikan kesehatan tentunya agar terus bisa membongkar kasus-kasus yang lain, supaya tindakan korupsi di negara kita bisa diberantas. Terima kasih.